Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, sehingga kita alhamdulillah masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan talabul ilm. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga senantiasa setiap langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid tercinta ini, setiap tapaknya akan menggugurkan dosa-dosa kita, setiap langkah-langkahnya akan mempermudah langkah-langkah kita menuju ke dalam syurganya. Semoga majlis kita pada malam hari ini menjadi majlis tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua, menebar sayap-sayap malaikatnya, dan menyebut-nyebut kita dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk lain di sisinya. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kehadirban junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas surah Al-Baqarah ayat 183 ya, sampai akhir ayat yang berbicara tentang perintah kita untuk berpuasa. Karena sebentar lagi kita insyaallah akan menyambut datangnya bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai usia kita pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian as-siyam berpuasa, kama kutiba, kama seperti kutiba diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, dalam beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa ada minkum di antara kalian maridan yang sakit, aw ala safarin, atau berada di dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah mengganti di hari yang lain. Sebanyak yang hari yang ditinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat di dalam menjalankannya, yaitu orang-orang yang tidak bisa melakukan berpuasa,
fidyatun ta'amu miskin, untuk membayar fidyah itu dengan memberi makan orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, fahuwa khairul lah, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Syariat perintah untuk berpuasa ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua hijrah. Ketika ayat ini turun, para sahabat itu ketika itu sebagian ada yang berpuasa, sebagian kemudian mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Artinya ketika ayat ini turun, kewajiban berpuasa itu belum kemudian menjadi kewajiban yang mengikat secara penuh, masih bisa diganti dengan membayar fidyah, ya. Makanya ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu tetap lebih baik bagi kalian. Nah, maka ketika kemudian turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu dengan turunnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka dengan turunnya ayat ini, kewajiban berpuasa itu tidak lagi menjadi satu pilihan antara berpuasa dengan membayar fidyah, ya. Jadi para sahabat ketika itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ayat pada 185 ini menasikh hukum daripada ayat yang berada pada 183-nya, yang semula puasa baru menjadi pilihan. Cuman kalau pendapatnya Ibnu Abbas, di dalam ayat ini tidak terjadi nasikh mansukh. Kenapa? Karena ayat 183 sampai 84 itu hukumnya tetap berlaku, cuman bagi orang-orang yang kemudian tidak mampu melakukan berpuasa. Seperti contohnya orang yang sudah tua renta atau orang yang sudah sakit permanen, ya, maka dalam konteks itu bisa puasa itu diganti dengan fidyah, ya, dengan memberi makan orang-orang miskin, ya, satu harinya satu porsi makan orang miskin, ya. Jadi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kewajiban berpuasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini itu sudah menjadi satu kewajiban yang sebenarnya juga sudah dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Ya, artinya kewajiban berpuasa ini di bulan Ramadan ini bukan hanya diwajibkan oleh Allah kepada umat Muhammad ini, tapi juga kepada umat-umat terdahulu. Makanya di sini ada satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim min hadis Abi Abdurrahman, di mana kemudian haddatsani Abdullah bin Walid an Abi Rabi' rajulun min ahli Madinah an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyam Ramadan katabahu Allahu 'alal umam qablakum
Jadi puasa Ramadan itu kata Nabi sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kalian, ya. Jadi umat Yahudi juga diwajibkan sebenarnya puasa Ramadan itu. Umat Nasrani juga diwajibkan kepada mereka juga puasa Ramadan itu. Cuman kemudian kalau Yahudi itu kemudian menjadikan puasa itu hanya pada setiap tanggal 10 Muharram, ya. Ketika ditanya kenapa berpuasa pada 10 Muharram saja, karena 10 Muharram itu 10 di mana ketika Allah menyelamatkan mereka, menyelamatkan Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun. Padahal sebenarnya kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada mereka juga sama, yaitu puasa Ramadan, ya. Jadi ayat ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan diperkuat dengan hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim ini bahwa puasa Ramadan itu juga dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Nah, apa definisi puasa itu sendiri? Kutiba alaikumus shiyam, as-shiyam ma huwa shaum. Kalau kita kembali kepada definisi fikih atau secara terminologinya, ya, bahwa as-shiyam ini al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams, yaitu kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu namanya puasa, ya. Nah, ketika ayat 185 ini turun, para sahabat-sahabat itu berpuasa masih ini, ya. Dulu itu puasanya itu masih dimulai dari tuluk, dari fajar tuluk, dan berbuka ketika maghrib. Nah, setelah mereka habis tidur itu sudah mulai lagi berpuasa itu. Sampai ada suatu kejadian, sahabat itu kemudian karena lelah bekerja di ladang, kemudian ketika pulang ke rumah hendak berbuka, cuman ketika itu istrinya belum menyiapkan makanan. Akhirnya istrinya ini masih mencari makanan dan suaminya ini tertidur, sampai kemudian bangun sudah malam. Nah, ketika malam itu kan sudah mulai waktunya puasanya lagi, gitu. Ya, sudah mulai puasa lagi, sampai pada akhirnya pada pagi harinya, karena puasanya menjadi wisol, ya, nyambung, sahabat ini ada yang sampai pingsan gitu. Sampai pingsan, yang lupa untuk melaksanakan apa tadi, melaksanakan puasa itu tadi, sehingga kemudian turun ayat pada 187-nya itu yang berbunyi kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi baru ayat ini yang kemudian menegaskan bahwa puasa itu kemudian dimulai dari mulai terbitnya fajar, ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan bahkan karena ayatnya ini hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal khaytil hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, ada sahabat itu yang kemudian betul-betul pakai benang gitu. Kalau sudah tampak perbedaan antara benang putih dengan benang hitam, baru di situ dia mulai imsak, ya. Padahal yang dimaksud dengan ini kinayatun anil fajr. Jadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad itu maksudnya sampai ketika kemudian terbit fajar, ya.
Nah, kita menahan diri dari apa? Al-muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan ini? Termasuk diantaranya idkhalus syai' anil jauf, memasukkan segala sesuatu ke dalam. Yang dimaksud memasukkan sesuatu ke dalam ini melalui manfaat. Apa manfaat itu? Segala lubang yang tembus sampai ke dalam, itu namanya manfaat. Termasuk mulut, termasuk hidung, termasuk telinga, ini juga manfaat ya, karena tembus sampai ke dalam dia. Termasuk dua lubang yang ada di bawah, yaitu kubul dengan dubur, itu juga masuk manfaat. Nah, maka kita kalau berpuasa itu hindari memasukkan segala sesuatu sampai masuk ke dalam, karena itu bisa membatalkan puasa kita ya. Termasuk juga memasukkan makanan, minuman ya. Di antaranya juga masuk al-muftirat ta'ammudul qai', menyengaja kita untuk muntah ya, menyengaja untuk muntah. Jadi ada unsur kesengajaan. Atau juga termasuk al-muftirat khurujul mani amdan, sama keluar mani amdan, tapi ya amdan itu dengan disengaja. Kalau tidak disengaja berarti tidak batal. Contohnya kita tidur, umpamanya ngimpi sesuatu lah, sampai kemudian kita bangun ternyata ada basah-basah di pakaian kita, itu artinya kita lagi junub gitu. Maka kalau tidak ada unsur kesengajaan itu tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Makanya termasuk bagi suami istri yang melakukan hubungan di malam harinya ya, di malam hari itu kan boleh ya, dengan turunnya ayat uhillat lakum lailatas siyamir uhillat lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ini ayat yang memperbolehkan kemudian suami istri untuk melakukan hubungan pada malam bulan Ramadan itu. Pada awalnya sebelum ayat ini turun itu belum boleh ya, belum boleh. Maka bagi suami istri yang kemudian melakukan hubungan, boleh kemudian dia mandinya itu walaupun setelah tulu'ul fajr, walaupun setelah terbit fajar. Yang penting jangan sampai terbit matahari gitu. Kenapa? Karena kalau sampai terbit matahari dia nggak sholat subuh gitu ya kan dia harus sholat subuh. Nah, jadi kondisi junub itu sebenarnya tidak membatalkan ya. Makanya orang yang junub tidak sengaja itu tidak membatalkan puasanya. Termasuk hal yang membatalkan puasa itu adalah melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ini hukumannya, sanksinya atau kafaratnya ini berat. Kenapa? Karena yang pertama, bagi orang yang merusak, membatalkan puasa di siang bulan Ramadan dengan jima, dengan melakukan hubungan suami istri, kafaratnya itu yang pertama memerdekakan budak. Kalau dia nggak mampu untuk memerdekakan budak, boleh diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu pun tidak bisa diganti dengan membayar, yaitu memberi makan orang-orang miskin sebanyak 60 orang ya, karena sebagai ganti dari berpuasa 60 hari ya. Jadi kalau menurut Imam dalam mazhab Syafi'i ini, yang dikenai kafarat ini hanya khusus bagi orang yang merusak puasa dengan berhubungan. Tapi kalau di dalam mazhab Maliki, segala bentuk pembatalan puasa yang tidak ada alasan uzur secara syar'i itu hukumannya sama sebenarnya. Jadi kata mazhab Maliki itu, hukuman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melakukan jima itu sebenarnya bukan karena jimaknya gitu, tapi karena alasannya, illatnya itu karena hadku hurmati Ramadan, dia merusak kehormatan bulan Ramadan. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang
membatalkan puasa tanpa uzur secara syar'i, baik itu melalui jima, baik itu dengan melalui makan dengan sengaja ataupun dengan hal-hal yang lain, sama kafaratnya, yaitu dengan memerdekakan budak, atau dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dengan memberi makan orang fakir miskin, yaitu sebanyak 60 orang. Nah, alasan ini lebih rasional sebenarnya, ya, karena ilatnya itu bukan karena jimaknya, tapi karena orang yang membatalkan puasa tanpa uzur itu berarti dia sudah merusak kehormatan bulan Ramadan, ya. Atau orang yang sengaja tidak berpuasa padahal tidak ada uzur, tidak sedang sakit, tidak sedang dalam perjalanan dan sebagainya, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, terutama ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, yang termasuk al-muftirat, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dari kapan kita menahan diri dari segala yang membatalkan ini? Min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar, ya. Dari mulai terbitnya fajar. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, terutama untuk menjadi satu kepahaman kepada kita semua, kenapa kemudian di setiap jadwal sholat itu, atau yang mungkin kita kenal kalau bulan Ramadan itu ada jadwal imsakiyah. Di situ ada tambahan waktu imsak. Iya kan? Waktu imsak itu paling sedikitnya itu 8 menit atau sampai 10 menit menjelang azan subuh. Nah, munculnya waktu imsak itu sebenarnya untuk kehati-hatian yang dibuat oleh para ulama. Jadi waktu imsak itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh para ulama falak di dalam membatasi kita untuk sudah tidak makan, tidak minum, atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan itu, ya, sebelum kemudian masuk pada azan subuh. Kenapa kemudian oleh para ulama dibuat waktu imsak ini? Karena begini, ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan, karena di dalam setiap jadwal sholat yang dibuat itu, ya, jadwal imsakiyah itu, di dalam waktu-waktu sholat itu sudah ada yang namanya daqaiqut tamkin. Apa daqaiqut tamkin itu? Menit yang ditambahkan dari waktu yang sebenarnya. Taruhlah begini, salah satu contohnya, kalau ulama falak itu menghitung pada tanggal sekarang, banyak tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 Maret umpamanya, subuh jatuh pada jam 4.30 menit umpamanya dalam hitungan mereka. Kemudian di dalam kesimpulan akhir itu ditambah 4 menit menjadi waktu subuh, menjadi jam 4.34 menit. Nah, tambahan 4 menit itu adalah daqaiqut tamkin. Apa fungsinya daqaiqut tamkin itu? Untuk betul-betul memastikan bahwa waktu itu sudah betul-betul masuk. Jadi kehati-hatian para ulama itu di situ. Jangan sampai kemudian orang itu sholat sebelum waktunya masuk. Maka jadwal sholat yang sudah ada itu dalam setiap ininya itu sudah ada daqaiqut tamkin 4 menit. Nah, persoalannya bagi orang-orang yang berpuasa, orang berpuasa itu kan sudah harus imsak ketika fajar sudah tuluk. Iya, ketika fajar sudah terbit. Nah, kalau kita mengikuti jadwal sholat itu, kemudian kita menunggu imsak itu sampai kemudian, artinya kita menahan untuk tidak makan dan minum, menunggu sampai azan subuh, itu berarti nantinya kita kebablasan. Karena kita bisa makan dan minum ketika fajar sudah tuluk, tapi azan subuh belum dikumandangkan.
Nah kalau kita nunggu makan dan minum sampai azan dikumandangkan, itu kan sebenarnya 4 menit sebelumnya itu fajar sudah tuluk, sudah terbit. Makanya kemudian ulama ini, terutama yang berkompetensi, punya kompetensi untuk membuat jadwal sholat ini, kemudian diberi waktu imsak. Nah, waktu imsak ini kemudian dimundurkan lagi 4 menit dari waktu yang sebenarnya. Jadi taruhlah tadi kalau umpamanya subuh, waktu sebenarnya itu jam 4.30 menit, azan subuh itu pasti jam 4.34 menit. Berarti waktu imsak itu dimundurkan 4 menit dari 4.30 menjadi 4.26. Jadi jarak antara waktu imsak dengan azan subuh itu minimalnya 8 menit. Sehingga di situ aman gitu. Atau bahkan mungkin kalau sekarang dekat itu tamkinnya itu bisa sampai 5 menit, karena jarak antara waktu imsak dengan azan subuh itu bukan 8 menit lagi, tapi sampai 10 menit sekarang gitu. Jadi di situ kehati-hatian para ulama sebenarnya untuk menjaga puasa-puasa kita orang-orang awam ini agar tetap sah. Walaupun mungkin ada sebagian yang berpendapat nggak apa-apa kita makan dan minum itu sampai azan subuh. Ya. Saya sendiri tidak menyalahkan pendapat itu, ya. Cuman kalau bisa, kalau kita mau mengambil pendapat yang demikian, azannya itu jangan berpatokan dengan azan yang mengikuti jadwal imsakiyah itu. Jadi betul-betul kemudian mengikuti jadwal yang sebenarnya ketika tulu'ul fajr itu muncul gitu. Nah, untuk lebih amannya kita mengikuti seruan-seruan yang sudah dibuat oleh para ulama ini. Ya, biasanya jadwal imsakiyah itu kan sudah ditempel di masjid-masjid. Biasanya kalau sudah di beberapa masjid itu ada sebagian kalau sudah masuk waktu imsak kemudian diumumkan kepada masyarakat agar mereka sudah siap-siap. Ya, jadi jaraknya minimal 10 menit sebelum azan minimalnya 8 menit sebelum azan subuh itu sudah kita betul-betul di situ mulai imsak, ya, sudah mulai menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, sampai kapan puasa ini? Min tulu'il fajr ila ghurubis syams, sampai kemudian batasnya ghurub, itu sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau di dalam ghurub ini tidak ada masalah, ya, karena hampir sama dengan sholat sudah. Itu ketika azan dikumandangkan itu sebenarnya 4 menit sebelumnya itu matahari sudah ghurub, sehingga sudah betul-betul masuk. Karena satu ibadah itu ya tidak absah atau tidak sahih, tidak sah ketika dilakukan bukan pada waktunya. Seperti sholat zuhur dilakukan sebelum tergelincirnya matahari, itu tidak sah. Atau juga tidak bisa dilakukan ketika keluar dari waktunya. Nah, kalau sampai keluar dari waktunya, nanti namanya tidak menjadi sholat ada lagi, tapi menjadi sholat qadha, ya, mengganti namanya gitu. Nah, untuk apa tujuan pelaksanaan pensyariatan puasa ini? Diantaranya yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi output dari puasa yang kita lakukan ini mudah-mudahan akan menjadikan kita ini manusia paripurna, manusia yang bertakwa, manusia yang menjadi manusia seutuhnya, manusia yang kemudian ketika selesai melaksanakan puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian kembali kepada kefitrahannya, kembali kepada kesuciannya. Maka ketika itu berbanggalah kita bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri, itu hari di mana ketika kita kembali kepada kesucian kita sebagai manusia yang tanpa dosa, ya. Karena
yang patut menjadi satu bahan evaluasi kepada kita ya. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan khutbah itu, beliau naik ke mimbar, raqiyal mimbar, falamma raqiyad darajatal ula faqala amin, thumma raqiyad darajatal tsaniya faqala amin, thumma raqiyad darajatal tsalitsa faqala amin. Jadi Rasulullah ketika naik ke mimbar itu, pada tangga pertama kemudian beliau mengucapkan amin, pada tangga kedua beliau kembali mengucapkan amin, dan pada tangga ketiga beliau kembali mengucapkan amin. Nah, setelah selesai para sahabat itu penasaran, kemudian bertanya kepada Nabi, sami'na taqulu amin thalatha marrat. Ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau itu mengucapkan amin sampai 3 kali. Apa kata Nabi? Ja'ani Jibril, tadi malaikat Jibril datang, dan kemudian beliau bersabda, saqiya abdun, celaka bagi seorang hamba adraka Ramadan, yang mereka sudah nutut bulan Ramadan, fansalakha, maka kemudian dia melewatkan bulan Ramadan itu, walam yaghfar dzunubuhu, sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh Nabi ini, salah satunya adalah orang yang sudah masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan ini sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Semoga kita betul-betul bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa nutut sampai bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan seluruh amal-amal kita ini, sehingga nantinya betul-betul kita menjadi orang-orang yang al-muttaqin, yang bertakwa. Karena puasa ini memang menjadi satu latihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena begini, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk, ada yang oleh Allah diberi akal saja tapi tidak diberi nafsu. Dia adalah malaikat. Maka malaikat itu tidak akan pernah melakukan dosa. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kemudian Allah juga menciptakan makhluk yang dia diberi nafsu tapi tidak diberi akal, yaitu hewan. Maka hewan itu dia hanya punya nafsu, ya, tidak punya akal. Hewan itu dia bergerak bukan karena pertimbangan akalnya, tapi berdasarkan gharizah namanya. Kalau hewan itu apa gharizah? Itu insting, ya. Jadi dia punya insting saja. Makanya hewan itu kalau sudah kenyang udah anteng gitu. Nah, manusia diciptakan oleh Allah diberi dua-duanya. Diberi nafsu untuk menjadi kendaraan dia untuk hidup, diberi akal untuk kemudian memandu agar perjalanannya itu tidak sesat, ya. Makanya manusia yang paripurna itu ketika manusia itu mampu menggunakan akal dan nafsu itu pada tempat masing-masing, ya. Tapi ketika manusia itu sudah dikuasai nafsu, ketika nafsu yang ada di depan, akal ada di belakang, maka rusaklah dia. Maka tidak ada bedanya, kemudian hidupnya itu hampir sama dengan hewan. Yang penting dia sudah kenyang, yang penting dia sudah melampiaskan nafsunya, udah selesai. Itu manusia ketika sudah nafsu yang menguasainya. Nah, puasa itu
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya untuk menjadi sarana latihan kepada kita untuk kita bisa mengendalikan nafsu ini, nafsu kebidatangan kita, nafsu amarah kita. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau kembali dari peperangan yang besar, para sahabat itu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, adakah perang yang lebih besar dari perang ini?" Nabi kemudian mengatakan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita ini sebenarnya baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Apa perang besar itu? Perang di mana ketika kita harus menaklukkan nafsu kita, menaklukkan nafsu kebinatangan kita, nafsu amarah kita. Karena ini yang seringkali kalah orang itu justru melawan nafsunya itu. Kemenangan yang dicapai di dalam jihad akbar itu tidak akan ada artinya manakala kemenangan itu hanya untuk kemudian menjadikan dirinya congkak dan sombong, menjadikan dirinya kemudian berbangga, menjadi pahlawan gitu. Karena hal-hal yang demikian berarti dia belum bisa mengalahkan dirinya sendiri gitu. Walaupun menang dalam satu peperangan besar, karena perang sejatinya, perang terbesar itu kata Nabi adalah perang di mana ketika kita itu mampu mengalahkan nafsu kita, menjinakkannya, dan kita yang mengendalikannya. Ya, karena manusia ini nggak mungkin hidup tanpa nafsu. Maka kata Al-Ghazali itu, ketika kalian menang berperang melawan nafsumu, jangan kemudian nafsumu itu engkau bunuh. Engkau itu masih butuh kepada nafsumu itu, ya, untuk menjalani hidup. Karena tanpa nafsu, ya tentunya peradaban ini tidak akan terbentuk, ya tidak akan ada peradaban, tidak akan ada masjid semegah ini tanpa manusia itu artinya punya nafsu. Nah, oleh karenanya dikatakan di sini oleh Allah, salah satu output dari puasa yang kita lakukan itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, kemudian ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ada di sini ketentuan-ketentuan syariat yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa, ya. Nah, sebenarnya kalau ayat 183 184 ini seperti dikatakan tadi bahwa ayat ini masih menjadi pilihan kepada para sahabat ketika itu untuk berpuasa dan tidak. Makanya ketika di akhir ayat ini kemudian oleh Allah ditutup wa antasumu khairul lakum. Puasa itu tetap wajib bagi kalian, tetap lebih baik bagi kalian gitu. Berbeda dengan surat 185-nya, itu ketika ayat ini ditutup oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Nah, makanya di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama itu, terutama bagi kita yang kemudian dalam perjalanan misalnya, apakah kemudian lebih baik berpuasa atau enggak? Ya, di surat yang satunya wa antasumu khairul lakum. Di surat yang satunya, yang 85-nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Tiga mazhab, Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah mengatakan berpuasa tetap lebih baik kalau kita masih mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita pulang kampung, kita masih kuat berpuasa, maka berpuasa tetap lebih baik. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, kata Imam Ahmad, kalau kita ada uzur seperti itu, kita sakit atau kita dalam perjalanan, maka berbuka atau tidak berpuasa itu lebih baik. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Dan Allah, kata beliau, senang ketika rukhsahnya,
ketika keringanannya itu kemudian diambil oleh hambanya. Ya, dalam konteks ini ya kita boleh milih gitu. Ya, ikut pendapat Imam Ahmad ya nggak masalah, karena dalam konteks ketika ada uzur, kita perjalanan, kita sakit, itu sudah sesuatu hal yang memperbolehkan kita untuk tidak berpuasa. Cuman masalahnya di sini kita memilih yang paling afdalnya, apakah berpuasa lebih baik atau berbuka lebih baik. Kalau kita mengikuti pendapat Syafi'i, Maliki dan Hanafiyah, itu berpuasa lebih baik. Tapi kalau kita mengikuti Imam Ahmad, berarti tidak berpuasa itu lebih baik ya. Karena Allah sekali lagi senang ketika kemurahannya, ketika rukhsahnya itu diambil oleh hambanya. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikitnya bisa menjadi bekal kepada kita untuk kemudian menghadapi bulan Ramadan ini, dan tentunya mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik bagi kita dari bulan-bulan Ramadan sebelumnya, dan jangan sampai kemudian kita menjadi salah satu golongan yang seperti disebutkan dalam hadis tadi, yaitu orang-orang yang kemudian sudah masuk kepada bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi darasatina hadza walhamdulillah wa la'allallah jalla hadhihi dirasa nafi'an lana waffaqana Allah lima yuhibbu yarda wa akhiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan